Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bohari. Di kesempatan video kali ini saya akan mengulas terkait dengan tindak pidana. Apakah orang dalam keadaan mabuk bisa dipidana? Langsung saja, di dalam pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu ayat 1-nya, yang isinya saya bacakan terlebih dahulu. Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum, merintangi lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati, atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu, agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 hari atau pidana denda paling banyak Rp375. Nah, artinya di dalam pasal 492 ini, ketika seseorang dalam keadaan mabuk, maka haruslah terlebih dahulu orang itu ada akibatnya. Ketika orang itu dalam keadaan mabuk, harus ada akibatnya terlebih dahulu. Apa itu akibatnya? Menurut R. Susilo, agar dapat dijerat pasal 492 ada beberapa unsurnya, yaitu 1. Orang itu harus mabuk terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, di tempat umum. Dan yang ketiga, merintangi lalu lintas atau mengganggu ketertiban umum. Artinya mengenai pasal 492 di sini, orang dalam keadaan mabuk tentunya kan situasi pikirannya, situasi keadaan badannya akan terganggu. Seorang itu bisa jadi ketika dalam keadaan mabuk atau dipengaruhi oleh alkohol, sempoyongan, bisa dalam keadaan dia itu temperamen, berbicara tanpa henti, kemudian membuat kegaduhan, membuat kekacauan, membuat kerusuhan, dan lain sebagainya. Sehingga orang itu harus mabuk terlebih dahulu. Menurut R. Susilo adalah ketika orang itu dalam keadaan mabuk adalah memenuhi unsurnya. 1. Keduanya di tempat umum. Jadi ketika seseorang dalam keadaan mabuk di tempat umum dan mempengaruhi mabuk itu dengan membuat onar, membuat kegaduhan, membuat kekacauan, dan yang ketiga merintangi lalu lintas atau mengganggu ketertiban umum. Ketertiban umum di sini adalah di tempat orang banyak, sehingga orang merasa terancam, orang merasa terganggu akibat ulahnya karena telah melakukan tindakan setelah dalam keadaan mabuk. Begitu. Jadi ketika seseorang dalam keadaan mabuk tetapi tidak ada di tempat umum, di rumah misalkan, maka unsur dari pasal 492 ini tidak terpenuhi. Begitu. Jadi terkait dengan pasal 492 ini, seseorang tersebut situasinya harus dalam keadaan mabuk terlebih dahulu, kemudian yang kedua di tempat umum, dan yang ketiga ada pada lalu lintas atau mengganggu ketertiban umum. Jadi kalau seseorang dalam keadaan mabuk tidak mengganggu seseorang, tidak mengganggu ketertiban seseorang, dia mabuknya dalam keadaan diam, di rumah misalkan atau di tempat sempit yang tidak mengganggu ketertiban orang, yang tidak menimbulkan keonaran, tidak menimbulkan kekacauan, maka ini tidak dapat dipidana atau tidak terpenuhi mengenai pasal 492. Seperti itu. Jadi intinya, poin pentingnya, orang itu bisa dipidana dalam keadaan mabuk, tetapi mabuk di situ ada suatu akibat, yaitu dia melakukan keonaran, kekacauan, dan seterusnya, sehingga mengakibatkan orang lain rugi atau terancam. Gitu kata kunci. Jadi kasus orang yang dalam keadaan mabuk itu membuat kacau bisa dipidana di tempat umum. Tapi kalau misalkan mabuknya di rumah, di tempat
yang sepi, yang tidak mengganggu keramaian, tidak mengganggu kekacauan orang lain, maka ini tidak bisa dipidana atau tidak bisa diterapkan pasal 492-nya. Mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.